Sekarang kita masuk ke lemak. Nah ini, lemak ini seru kok bicara lemak. Lemak itu kata orang Palembang, lemak itu enak. Dan memang makanan tanpa lemak itu tidak enak. Yang bikin enak itu memang lemak. Apalagi dikasih bumbu-bumbu yang lain. Oke, sekarang cek, apa sih lemak itu? Lemak itu adalah trigliserid. Apa artinya? Ini gliserol ngikat 3 asam lemak. Udah. Apapun minyak Bapak Ibu, mau zaitun, mau minyak goreng, mau minyak sapi, mau minyak ayam, minyak dan lemak itu sama, hanya beda fisiknya saja. Kalau lemak itu dia padat pada suhu ruang, kalau minyak itu ya cair. Itu hanya terminologi bahasa saja. Tapi secara molekul sama, ini molekulnya. Trigliserid. Tapi sel Bapak Ibu, ingat, sel Bapak Ibu itu butuhnya itu dalam bentuk apa? Ini dia. 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Ini harus dipahami. Dan ternyata perubahan trigliserid menjadi asam lemak itu ada di dalam darah sebelum ketemu sel. Kalau di sistem pencernaan perubahannya menjadi asam lemak dan gliserol itu sementara karena akan dirangkai lagi. Jadi kalau saya petakan pada manekin ini, ya, pada manekin ini, makanan masuk, kalau karbohidrat itu dipecah pertama di mulut sebagian, itu jika Anda 32 kali mengunyah itu, jika cepat-cepat 3 kali kunyah langsung telan, maka akan jadi tanggung jawab di lambung. Ini lambungnya nggak kelihatan ini. Ya oke, masuk lambung ya. Di lambung karbohidrat itu akan di finishing sampai ke usus, yaitu menjadi glukosa. Mineral masuk ke mulut, di lambung dipecah jadi ion, ya. Kemudian apa lagi? Protein masuk ke mulut, dipecah pertama kali oleh asam lambung, kemudian dilanjutkan enzimatik jadi asam amino di bawah darah. Nah, kalau minyak bagaimana? Ini bedanya. Kalau minyak itu dia akan dirubah menjadi asam lemak dan gliserol itu pada tingkat darah. Ya. Oke, sekarang saya lanjut ke bahas tentang minyak. Tadi saya sampaikan cuman tentang lokasinya ya. Sekarang kita bahas molekul minyaknya, lemak tadi. Minyak dan lemak itu bisa kita makan lewat makanan kita atau lewat, kalau Bapak Ibu sengaja meminum minyak, itu tindakan yang tidak benar saya kira ya. Kita minyak dari makanan itu cukup banyak, nggak usah diminum. Intinya minyak lemak ini akan ditujukan ke sel, tapi sel itu hanya bisa menerima asam lemak dan gliserol. Ya, coba sekarang saya akan buktikan Bapak Ibu. Apa benarkah si minyak itu ada 2 komponen? Saya ambil minyak goreng ya. Minyak goreng. Ini minyak goreng trigliserid. Tadi saya sampaikan di dalam minyak ini ada 2 komponen besar, 1 gliserol dan 1 lagi grupnya asam lemak. Sel maunya dipisah. Kalau jadi 1, tidak mau dia makan. Jika gagal dipisah, maka dia akan jadi plak. Dan itu yang akan membuat Anda hipertensi. Dan saya pastikan, apabila kita gagal memecah dia dalam tingkat darah menjadi asam lemak dan gliserol, maka kita pasti hipertensi dan kita tidak bisa menghindari lemak. Jadi jangan bertindak tanda kutip kebodohan ya. Hindari lemak, tidak bisa. Tidak ada satu makanan pun tanpa lemak.
Karena lemak itu ada di setiap unsur kehidupan. Oke, saya akan coba buktikan. Lemak itu, trigliserid itu akan dipecah menjadi asam lemak jika dikatalis oleh siapa? Yaitu oleh enzim lipase. Menjadi gliserol dan asam lemak. Kita buktikan coba sekarang. Saya butuh saya karena ini di lab dan kita nggak bisa bikin lipase yang bikin itu adalah tubuh sendiri, maka saya ada saja di sana. Maka saya akan bikin analogi lipase. Pokoknya yang bisa memecah dia, memecah secara molekuler, ya. Nah ini, coba dihidupin dulu. Nah, saya punya minyak ini sama tadi saya ambil ya minyaknya, kemudian saya taruh sini. Oke, kemudian saya bikin analogi lipase ini. Saya ambil dari jenis basa ya, sodium hydroxide. Kemudian saya tuang. Coba dituangin dulu. Ya. Nah, ini butuh waktu. Butuh waktunya itu sekitar setengah jam untuk merubah dia, untuk memecah ikatan trigliserid menjadi 3 asam lemak plus gliserol. Nah, kalau nunggu setengah jam kan kelamaan video ini, maka saya sudah bikin. Kamu sudah bikin. Nah, ini. Ya. Di sini saya sudah bikin. Apa buktinya Pak ini sudah terpecah? Lihat. Bagian bawah itu gliserol. Bagian atas ini adalah asam lemak. Jadi masing-masing ini akan diambil oleh sel kita. Yang asam lemak itu akan masuk mitokondria, dibakar jadi ATP, dari beta oksidasi, TCA sama oksidatif fosforisasi. Yang gliserol ini untuk bahan baku gula atau asam pirufat. Jadi gula jika ada gluconeogenesis dan jadi asam pirufat dan lain-lain sesuai kebutuhan tubuh kita. Oke. Nah, Bapak Ibu, terjadinya, saya coba buka slide lagi. Saya matiin dulu di bawah sana. Dimatiin dulu ya. Dimatiin sesuatu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang setelah dipisahkan bagaimana? Saya minta hasilnya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi tahapannya minyak saya pecah molekulnya, dipisahkan, jadilah ini gliserol asam lemak, kemudian coba saya pisahkan. Saya dekanter, jadilah ini gliserol, ini bentuknya gliserol. Dia bentuk gel ya, karena dia alkohol yang panjang rantainya. Ini adalah asam lemak ya. Sekarang apakah ada perbedaan? Apakah ada perbedaan dari sisi minyak? Awalnya ini minyak ini. Ini minyak trigliserid dibandingkan dengan yang sudah diubah menjadi asam lemak. Apakah ada perbedaan? Secara fisiknya nggak kelihatan, tapi secara tingkat oksidasi itu berbeda. Saya coba ya, kita coba dibakar.
Mungkin AC-nya dimatiin dikit, dipelankan. Terlalu kencang AC-nya. Ya. Yang ini adalah asam lemak, yang ini adalah minyak biasa. Minyak biasa ya. Coba kita bakar, sebenarnya apinya kecil sekali ini. Apinya kecil sekali ini, kurang buat dibakar pakai korek aja. Kurang besar, pakai korek aja. Biar cepat. Nggak usah pakai itu, nggak usah pakai sarung. Bahaya. Ya, ini saya coba bakar. Oke. Apakah ada tingkat perbedaan? AC-nya terlalu besar anginnya. Nah, Ibu, yang jadi fatty acid itu lebih mudah terbakar dibandingkan yang minyak yang masih belum berubah. Ini nggak pakai bakar gini. Jadi yang belum bakar ini adalah minyak goreng. Oke, nah, sedikit aja nih, tapi nggak habis-habis. Tapi kalau yang sudah saya rubah menjadi fatty acid, maka dia lebih mudah terbakar. Itulah alasan kenapa sel meminta dalam bentuk asam lemak, karena sisi proses antara pembakaran fatty acid dengan gliserol itu mempunyai pathways yang berbeda. Nggak percaya? Silakan buka pathways asam lemak dan gliserol pada tingkat mitokondria, glikolisis, dan TCA dan oksidatif oksidasi. Saya nggak jelaskan di sini karena butuh waktu yang panjang dan pesertanya harus belajar dulu tentang reaksi tadi. Oke.